Halo teman-teman sponsor, semoga suaraku aman ya. Ya, jadi di sini aku pengen nunjukin cara pakai Snuff.io. Nah, Snuff.io ini apa sih? Jadi ini tuh software di mana kita bisa ngelihat kontak-kontak dari suatu perusahaan gitu. Jadi nggak cuma kontaknya juga, ada nama dan dia tuh sebagai apa sih? Nah, ini kayak contohnya nih, Herutama Trikoranto. Ini kita bisa dapat emailnya dari si software ini gitu. Nah, ini kan pas banget sama situasi kita di mana kita tuh eh, dikit lah ordelnya gitu. Nah, jadi eh, untuk bisa masuk ke perusahaan gitu kan, kita eh, susah juga kalau lewat yang kayak eh, email admin atau email general affairs gitu atau office gitu. Which yang mana yang di list di sheets itu kan mostly yang admin, email support gitu. Nah, itu susah kalau kita masuk sponsor lewat situ. Jadi eh, selain dari ordel yang udah di list gitu, yang udah dari Gform, kita coba pakai Snuff.io ini gitu. Nah, eh, cara pakainya gimana? Jadi ini sebenarnya bisa langsung ke website aja. Nanti bisa login dulu kalau belum punya akunnya. Nanti masuk. Nggak bayar kok kalau buat punya akun ini ada yang kayak free trialnya lah. Bukan free trial sih, emang ada akun gratisannya gitu. Nah, nanti kalau udah kita bisa ke Finder ini. Nah, ke Finder. Habis itu ini scroll, search filter. Habis itu scroll. Oh, sorry. Ini ke Finder, habis itu ke Companies. Nah, ini ke Companies. Habis itu ke Company Name. Nah, nanti kan bakal dibagi ya. Siapa nge-reach out perusahaan apa. Misalkan Pertamina gitu. Tulis aja Pertamina gitu. Nah, ini Pertamina Persero. Nah, ini nanti tinggal ini kan companies found nih. PT Pertamina. Nah, nanti pencet aja, nanti dia direct ke halaman baru. Oke, udah di sini. Nah, nanti ada nih listnya banyak. Ini prospeknya nih berarti ada list 3.858 list. Nih. Nah, ini nanti kita tinggal cari orang dengan posisi yang sesuai. Kalau sponsor itu berarti kalau nggak title-nya sponsor langsung, atau mungkin bisa partnership atau general affairs atau corporate communication. Pokoknya yang sekiranya itu menjadi job desk-nya lah buat sponsor ini gitu. Atau kalau nggak di posisi tersebut, kita bisa cari yang high officials gitu. Yang dia tuh punya jabatan tinggi. Nih misalkan kayak Ricky Adiwibowo ini dia VP. Nah, ini kan VP ini tinggi ya. Nah, ini kita tinggal pencet prospect list, add to list gitu. Nih. Nah, ini ada nih ketemu emailnya gitu. Nah, ini sebenarnya dia tuh nyarinya based on AI ya. Jadi dia bakal nganalisa pokoknya ya segala macam cara lah. Jadi kalau email perusahaan tuh kan emang sebenarnya nggak yang ribet ya. Jadi biasanya tuh kayak ya udah misalkan Ricky Adiwibowo gitu kan. Ya, ini mungkin case tertentu ya. Cuma yang paling umum kan kayak Ricky.wibowo. Nah, dia tuh kayak bakal nganalisa gitu lah. Nah, tapi dia tuh bakal nganalisa dan ini bakal dikasih indikator juga. Jadi, ini indikatornya hijau kan. Nah, berarti ini emailnya valid. Berarti email tuh ada gitu. Nah, ini kita bisa reach out di indikator hijau. Tapi nanti teman-teman bakal ketemu case juga di mana mungkin ada yang dapat kuning, ada yang dapat merah atau abu-abu gitu. Nah, kalau kuning itu nanti tandanya itu emailnya masih ada kemungkinan eh, udah verified tapi ada kemungkinan dia tuh entah pindah company sehingga nggak bisa di reach out lagi atau pokoknya bukan yang aman lah. Merah juga. Dan kalau abu-abu itu emailnya nggak ketemu gitu. Jadi cari yang pokoknya kalau nggak hijau kita cari terus aja sampai dapat yang hijau gitu. Misalkan nih
Nah nih, Sindu Wicaksono dia Human Resource HRBP kan. Ini seharusnya inilah bisa sesuai gitu. Nanti bakal searching email. Nah, dapat nih email verified gitu. Nah, udah ini kita bisa tinggal kita kan dapat nih ada namanya, emailnya, posisi gitu. Perusahaannya juga dari Pertamina. Kita nanti bisa nge-tracking di sini. Nah, ini udah dibuat juga buat apa? Tracking table-nya. Jadi mungkin sedikit tentang tracking table-nya. Jadi di paling atas ini tracking secara waktu ya. Jadi nanti kita nge-tracking itu mingguan gitu. Targetnya itu mingguan. Nah, berarti kalau minggu depan itu kan mulai di 10 Februari. Berarti 10 Februari kalau weekday berarti 5 hari sampai 15 gitu kan. Nah, ini nanti weekday minggu depannya lagi, weekday minggu depannya lagi gitu. Nah, eh habis itu ini keterangan approach partner. Jadi kita udah nge-approach berapa banyak orang. Nah, nanti ditulis nih di sini. Habis itu ada nggak yang initial chat atau udah meeting gitu. Nanti ditulis juga nih berapa company-nya. Ada yang udah PKS sign belum? Perjanjian kerjasama gitu. Maksudnya udah MOU lah gitu. Nah, nanti ditulis juga kalau udah ada misalnya 1 atau 2 gitu. Amin gitu kan. So yang loss nih. Nah, ditulis juga yang loss dari company apa dan dia tuh orangnya yang mana gitu supaya kita nggak usah reach out lagi. Nah, ini nanti meeting schedule ini kalau misalkan ada perusahaan yang mau meeting, jadi kita bisa tulis di sini tanggalnya dari perusahaan mana. Nah, ini note-nya mungkin. So ini buat listing company-nya. Jadi kalau bisa sih masing-masing perusahaan itu nggak cuma 1 orang gitu. Jadi supaya menjaga-jaga mungkin satu sibuk. Jadi kita reach out minimal 5 orang gitu. Minimal 5 orang dari satu perusahaan. Nah, nanti tapi kalau bisa yang tadi ya, yang posisinya itu yang sekiranya itu sesuai atau dia itu punya jabatan yang tinggi gitu. Nah, nanti bisa ditulis di sini. Nah, ini nanti ada nomornya, tanggal, perusahaan, wilayah si perusahaannya ini gitu. Ini lebih ke headquarternya ya. Jadi misalkan Pertamina itu kan di mana-mana ya, cuma headquarternya itu di mana sih gitu. Terus ini actionnya udah sampai mana sih? Misalkan pertama kita approach-nya by email gitu. Atau nemu LinkedIn-nya. Nah, nanti atau ternyata ada WA-nya juga gitu. Nah, nanti bisa chat approach by WA gitu. Nah, dia itu industri apa sih perusahaan ini? Terus tuh websitenya, ini nanti nomor telepon atau email si orangnya. Terus tuh ini nama orangnya sama jabatan si orangnya. Nah, sepengalamanku itu orang itu apalagi yang punya jabatan tinggi dia tuh akan sibuk banget gitu ya. Jadi kita tuh nggak bisa sekali nyoba langsung pindah. Nah, jadi kita perlu follow up itu sampai 4 kali. Nah, ini aku sediain kolom ini sampai 4 kali. Kalau keempat kali itu masih belum dibales, berarti emang mungkin gak minat aja gitu. Karena aku pengalaman kemarin itu bener-bener di keempat kalinya itu baru dibales gitu dan mereka tuh minat ngadain meeting juga gitu beberapa kali. Jadi ya 4 kali lah maksimal gitu. Nah, ini mungkin kita bisa kasih space antar follow up itu 2 sampai 3 hari. Jadi mungkin seminggu 2 kali follow up gitu. 2 sampai 3 follow up. Oke, ini udah buat trackingnya. Nanti tinggal bisa ditambahin aja nih di duplikat. Oke. Nah, ini buat CSR company listnya. Jadi company itu kan nggak semuanya bisa ini apa CSR gitu kan. Yang masih ada kotanya lah istilahnya. Dan dia tuh harus based on masing-masing wilayah juga. Nah, ini udah ada list
CSR company yang di wilayah masing-masing nah ini ada di Sumatera, Jawa, Sulawesi. Nah ini cuma kita butuh yang di Sumatera aja kan gitu. Nah nanti ini ada 400-an. Nah eh ini nanti kita nggak perlu nge-email atau nge-kontak dari kontak sininya, nanti biarin aja. Nanti buat websitenya bisa dikopas ke yang tracking tadi gitu, sama domisilinya mungkin. Udah sih mungkin segitu saja. Moga kalau mau ada yang ditanyakan teman-teman.